Liburan akhir tahun yang kerap diguyur hujan ini rasanya memang paling cocok menjajal yang hangat-hangat nih sahabat. Nah, puluhan tahun menjadi objek wisata pemandian air panas, kawasan Guci di Kabupaten Tegal ini masih menjadi primadona bagi para wisatawan. Terletak di bawah kaki Gunung Slamet, kesejukan udaranya semakin menambah daya tarik bagi para pengunjung untuk berlama-lama berendam dalam kolam air panas Pancuran 13. Senang sekali merasakan airnya asli gitu, asli ya. Ya, hanya dengan membayar Rp20.000 per orang, maka siapa saja dan dari mana saja boleh masuk Taman Wisata Air Panas Guci selama tidak sampai mengotori atau merusak fasilitas yang ada. Selain wisata air panas, objek wisata satu ini juga menyediakan wahana seperti taman bermain, seluncuran pelangi, hingga sejumlah spot untuk berselfie. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Doni. Dan selamat pagi sahabat RTV, apa kabar kamu? Tentunya sekarang kan sudah masuki masa libur ya. Betul. Dan tadi juga sudah ada informasi mengenai wisata di Guci Tegal, Cia. Betul, kita juga sudah mempersiapkan ya Don, informasi lainnya nih, tempat-tempat wisata lainnya. Karena ini juga udah tinggal menghitung hari banget ya, udah mau ganti tahun nih. Bener, aduh nggak kerasa ya. Kalau Cia nih nanti liburan apa gimana nih? Wah, masih kerja sih Don. Masih kerja. Tentunya selain informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Ya, ini Doni dan juga sahabat masih dalam suasana liburan akhir tahun nih. Kali ini kami ajak kamu ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana ada objek wisata yang masih menjaga kebersihan alamnya dengan cukup baik nih Don. Nah, Cia dan juga sahabat, selain tiket masuknya yang murah meriah, wisata satu ini juga sangat digemari anak-anak. Kira-kira kenapa ya Cia? Kita simak bersama berikut ini. Selamat datang di wisata Pelang sahabat. Destinasi liburan satu ini memang menjadi favorit pengunjung, utamanya warga desa Tahulu di Kecamatan Merak-Kurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebanyakan pengunjung duduk santai di atas kolam sambil memberi makan ikan-ikan yang hilir mudik ke sana kemari. Sementara banyak anak-anak langsung menceburkan diri ke kolam yang masih alami dan terjaga kebersihannya ini. Kesini sama siapa saja deh? Sama teman-teman satu kelompok. Di sini tadi bisa main apa saja? Air, Oh, terus ikan. Sempat mandi enggak tadi? Renang gitu ya? Di tempat ini pengunjung juga dapat menikmati terapi ikan yang ada di sepanjang aliran sungai. Mereka hanya perlu mencelupkan kaki, meski sesekali terasa menggelitik, kemudian puluhan ikan warna-warni akan langsung berdatangan mengecup untuk memakan jaringan kulit mati. Nah, kira-kira sahabat tahu nggak kenapa airnya bisa tetap terlihat hijau alami seperti ini? Yang notabene menjadi ciri khasnya orang datang ke wisata Pelang adalah dengan ditunjangnya air sungai yang mengalir sepanjang tahun yang bersih, sehingga kita berikan aktivitas memberi makan ikan, terapi ikan, kemudian naik perahu susur sungai. Itulah beberapa wahana yang ada di dalam wisata Pelang. Selain terapi ikan, pengunjung juga bisa mengajak anak-anak naik perahu atau bersantai di kebun sagu. Istimewanya lagi, tiket masuknya juga sangat terjangkau, yakni per orangnya cuma dikenakan Rp5.000 loh sahabat. Kuy berangkat! Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.
Nah, Cia dan juga sahabat, ini selain wisata alam, ada juga pilihan lokasi wisata yang patut jadi pilihan sahabat untuk menghabiskan libur panjang, yaitu wisata budaya. Seperti yang satu ini nih, wisata ke Candi Prambanan. Iya betul banget nih Don. Selain menikmati keindahan kreasi arsitektur leluhur, nih kita juga bisa menyaksikan budaya asli Indonesia sambil belajar sejarah alias berwisata sambil belajar nih. Nah penasaran? Mari kita lihat liputannya. Inilah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi yang terletak di perbatasan Sleman, Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah ini memiliki keindahan arsitektur candi yang khas. Lengkap dengan torehan relief yang menggambarkan cerita epos Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana. Relief candi bisa kita lihat di sepanjang dinding sebelah dalam pagar langkan yang mengelilingi 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. 3 candi yang melambangkan Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Candi Prambanan ini dibangun sekitar abad ke-9 oleh Raja Wangsa Sanjaya dan masih terpelihara hingga saat ini. Selain sejarah aslinya, masyarakat Indonesia juga mengenal kompleks candi ini dari cerita legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, di mana Roro Jonggrang meminta Bandung membangun 1000 candi yang gagal dilaksanakan karena ayam jantan yang berkokok sebelum fajar menyingsing. Selain wisata sejarah candi, dalam kompleks Candi Prambanan ini kita juga bisa menyaksikan sendra tari, yaitu pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Sendra tari Ramayana Prambanan biasa digelar tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bagi yang ingin berwisata sejarah ke Prambanan, tiket masuknya Rp50.000 per orang. Dan bagi yang ingin menyaksikan sendra tari Ramayana, tiketnya bisa dibeli mulai harga Rp50.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji, RTV. Ya tadi kita udah melihat ya Don berwisata sambil belajar sejarah nih tentang teknik arsitektur leluhur Indonesia yang nggak kalah dengan keajaiban dunia yang lain. Nah, bener banget nih Cia. Dan bukan cuma Prambanan aja nih. Tapi ada juga Candi Borobudur yang selain jadi objek wisata objek wisata sejarah yang terkenal dengan keindahan arsitekturnya, ini Borobudur juga jadi tempat suci bagi para umat Buddha. Nah, yang ini juga sangat layak nih buat dijadiin referensi tujuan wisata yang mendidik bagi anggota keluarga. Iya setuju banget Don. Dan tapi nih buat sahabat RTV yang pengen liburan sambil belajar tentang sejarah Indonesia tapi masih harus di Jakarta, tenang nih ya. Ada juga satu objek wisata yang menarik yang menceritakan sejarah perjuangan Indonesia nih. Apalagi kalau bukan Monumen Nasional. Monas ya. Betul, dan sampai penghujung tahun nanti ada pertunjukan seru di pelataran Monas, Don. Nah, kira-kira kamu penasaran dengan pertunjukan apa yang dimaksud? Kita simak liputan reporter Salsabil Al-Katiri bersama juru kamera Rian Andriansyah berikut ini. Ya sahabat RTV, libur panjang akhir tahun kawasan wisata di Monas ini ramai pengunjung nih sahabat RTV. Mereka yang datang umumnya adalah anggota keluarga, baik itu anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya. Dan tidak hanya pengunjung yang datang dari Jakarta aja loh sahabat RTV, tapi juga ada wisatawan nih yang datang dari luar pulau. Saya akan bertanya-tanya nih sahabat RTV. Halo Bapak, Ibu dari mana ini? Dari Jambi. Dari Jambi. Ini baru pertama ke Monas atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali. Gimana dong pertama kali ke Monas? Senang. Senang ya? Kamu kenapa milih mau ke Monas liburannya? Mau lihat sejarah Indonesia. Nah sahabat RTV, ini adalah wisatawan yang akan mengunjungi kawasan Tugu Monas. Karena memang saking ramainya nih sahabat RTV, jadi mereka harus antri untuk masuk ke dalam. Dan jika kamu sahabat RTV ingin berkunjung ke kawasan Tugu Monas ini, bisa memesan tiket yang dibeli secara on the spot. Untuk harga tiket orang dewasa ini berkisar Rp15.000 dan untuk anak-anak ini mulai dari Rp4.000 sahabat RTV.
Selain di kawasan Tugu Monas, pengunjung yang akan berwisata di Monas ini juga kembali disajikan dengan Festival Monas Week. Nah, di dalam Monas Week ini nanti akan ada pertunjukan mulai dari video mapping, kemudian air mancur yang akan dimulai pada pukul 18.00 sampai 22.00. Jadi, kamu yang berwisata ke sini pada malam hari bisa menyaksikan pertunjukan ini yang akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2023. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Rian Andriansyah, RTV. Nah, Cia dan juga sahabat, kalau tadi informasi liburan sudah, saatnya kita beralih ke informasi selanjutnya nih dari dunia politik, sahabat. Kamis siang, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Jakarta. Ya, dalam kesempatan ini Ganjar juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya yang menurun. Dan berikut ulasannya. Deklarasi dukungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk Ganjar Pranowo berlangsung di Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dukungan diberikan karena Ganjar dinilai sebagai sosok nasionalis dan marhenis yang sejalan dengan garis gerakan organisasi. Dalam pidatonya, Ganjar berharap alumni GMNI ikhlas mendukung karena Ganjar tidak menjanjikan kursi komisaris atau kabinet kepada para pendukung jika menang Pilpres. Apalagi, jalan pasangan Ganjar Mahfud menuju kursi RI 1 nampaknya cukup terjal. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh dua lembaga survei pasca debat kedua, elektabilitas Ganjar Mahfud terus merosot. Berdasar survei CSIS, pasangan Ganjar Mahfud saat ini berada di posisi paling bawah dengan 19,4%. Sedangkan Prabowo Gibran unggul dengan 43,7%. Dan di tempat kedua, ada pasangan Anies Caimin dengan 26,1%. Sedangkan berdasar survei indikator, Ganjar Mahfud berada di tempat kedua dengan 24,5%. Jauh di bawah Prabowo Gibran yang mendapat 46,7% suara. Sedangkan Anies Caimin ada di posisi buntut dengan 21%. Menanggapi hasil survei ini, Ganjar tetap optimis. Ia terus mengevaluasi metode kampanye dengan cara bertemu langsung dengan warga. Kemarin ada CSIS, ada indikator hampir keluar bersamaan dan hasilnya ternyata memang berbeda. Dan tentu saja biarkan kita hormati hasil survei itu, tapi buat saya yang penting seluruh kader partai, seluruh relawan ketemu dengan masyarakat. Karena itulah yang Anda rasakan relasi langsung dengan masyarakat. Itu suara sejatinya. Jumlah mahasiswa Indonesia di awal tahun 2023 mencapai 7,8 juta mahasiswa. Kelompok yang didominasi oleh Gen Z ini tentunya bisa menjadi penentu kemenangan calon presiden. Apalagi jumlah Gen Z atau para pemilih pemula cukup mendominasi dengan jumlah 46,8 juta pemilih. Yang jelas, butuh strategi khusus mendapatkan suara para pemilih pemula. Apalagi berdasarkan survei, masih banyak responden yang belum menentukan pilihan. Dari Jakarta, Hasbiullah, Vicky, RTV. Di hari ke-32 kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar dialog dengan para nelayan pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies berjanji jika kelak ia terpilih menjadi presiden, akan membangun SPBU yang menyediakan bahan bakar bersubsidi khusus bagi para nelayan. Di hari ke-32 masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar dialog dengan nelayan pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menemui langsung ratusan nelayan yang rela menunggunya. Dalam kesempatan itu, di hadapan para nelayan, Anies berjanji akan membangun SPBU khusus bagi nelayan jika kelak ia terpilih menjadi presiden. Karena hingga kini para nelayan masih kesulitan mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi untuk kebutuhan perahu mereka. Prinsip kebijakannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, kalau itu dipegang, maka ini bisa dikatakan, bilang seperti itu pada Pertamina, bilang seperti itu pada Kementerian Kelautan, bilang prinsip itu, sehingga mereka semua menyusun kebijakan
dengan prinsip yang berkeadilan. Jadi ke depan ini kita ingin akses solar subsidi untuk BBM melaut semudah subsidi BBM di daratan. Anies memberikan perhatian besar kepada nelayan mengingat ada jutaan warga Indonesia yang berprofesi sebagai pencari ikan itu. Menurut data dari Kemendagri, hingga akhir tahun 2022 ada sekitar 1,27 juta nelayan di Indonesia. Jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan sekitar 5,22% dengan tahun 2021 yang mencapai 1,34 juta orang. Sementara untuk Banyuwangi, KPU mencatat ada 1.341.678 pemilih yang sudah terdaftar untuk mencoblos pada pemilu mendatang. Sedangkan DPT Jatim tercatat sebanyak 31.402.838 pemilih. Nah, akankah janji manis Anies dapat menarik para nelayan? Mengingat Banyuwangi di pemilu sebelumnya merupakan lumbung suara Presiden Jokowi. Kita tunggu saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak menggunakan hari Kamis kemarin untuk berkampanye. Ya, Gibran kembali beraktivitas seperti biasa dan melakukan tugasnya sebagai wali kota Solo. Berikut ulasannya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Solo untuk tahun 2024 Kamis kemarin. Cawapres nomor urut 2 ini memilih melaksanakan tugas sebagai wali kota dan baru berkampanye pada akhir pekan. Dalam penyerahan DPA SKPD 2024, Gibran meminta agar APBD 2024 segera dieksekusi untuk kepentingan warga. Ya segera dieksekusi aja untuk kepentingan warga. Ada wanti-wanti Mas mungkin? Ya hati-hati aja, ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dilaksanakan dengan cepat tapi dengan penuh kehati-hatian. Anggaran penerimaan dan belanja daerah Kota Solo tahun 2024 naik menjadi 2,39 triliun rupiah dari 2,332 triliun rupiah di tahun 2023. Padahal realisasi serapan APBD Kota Solo tahun 2023 hanya 1,58 triliun rupiah atau 68% di bawah target 70%. Kota Solo tergabung dalam Dapil Jawa Tengah 5 bersama Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Dengan total pemilih mencapai 2,9 juta jiwa, 4 kabupaten kota dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 5 ini memperebutkan 8 kursi DPR RI atau bertambah 1 kursi dari tahun 2019 lalu. Pada pemilu 2019, PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan menempatkan 3 wakilnya di DPR RI. Dengan dinamika politik saat ini, apakah hal itu akan kembali terjadi? Dari Solo, Jawa Tengah, Johnny Augusti, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, sebelum kamu beraktivitas hari ini, ada baiknya memantau perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari situs BMKG.
Dan informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Semua informasi di Lensa Indonesia pagi tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.